أرتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منها. Menurut Yahudi, Islam sama Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Betul. Dari mana saya tahu itu? Pertama dari rabi saya yang paling terdekat, Rabi Taufik Singer, dan banyak rabi yang mendukung hal itu. Dan kedua juga ada rabi yang sudah almarhum, udah sekitar tahun berapa ya, tahun abad keberapa, udah namanya Rabi Sadia Gaon. Di dalam Targum Sadia Gaon dalam keluaran 20 ayat 2 dikatakan Ana Allah Robuka, Ana Allah, Alef Lamet Hei. Jadi IHWH diterjemahkan sebagai Allah gitu oleh beliau. Jadi apakah Tuhan yang disembah sama Tuhannya? Tuhan itu adalah satu, guys. Tuhan itu satu, bukan tiga. Satu, dialah Tuhan satu-satunya, tidak bisa disamakan dengan apapun, dengan siapapun, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada yang lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kofizen semuanya, salah satu fitnahnya orang-orang Kristen kepada umat Islam adalah bahwa orang-orang Islam menyembah kepada Tuhan yang baru, yaitu Tuhan yang muncul pada tahun 600 Masehi. Orang Islam itu menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan orang Kristen. Dan orang Yahudi tidak mengakui Tuhannya umat Islam. Umat Islam mengaku-ngaku Tuhan yang mereka sembah sama dengan apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Nah, sebaliknya orang-orang Kristen mengklaim bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhannya orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu merasa sama Tuhannya dengan apa yang disembah oleh orang-orang Kristen. Nah, maka dari itu kita akan membahas apakah benar orang Islam itu menyembah sesuatu yang baru yang tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak pernah mengakui ketuhanan umat Islam. Kita akan mengambil langsung kesaksian dari orang-orang Yahudi. Jadi mohon maaf sekali, ketika saya mengambil kesaksian orang Yahudi bukan berarti saya memuliakan orang Yahudi, tidak sama sekali. Tapi justru saya akan membuktikan klaim di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang maghdub, orang yang Allah murkai. Mereka ngerti yang benar tapi tidak diikuti. Jadi itu tujuan saya, kenapa saya banyak mengutip orang-orang Yahudi, karena untuk membuktikan klaim Al-Quran orang-orang Yahudi adalah al-maghdub, orang yang ngerti tapi tidak mau mengikuti apa yang mereka ketahui. Orang-orang Yahudi itu memahami kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka paham ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar. Tetapi mereka tidak mau, enggan mengikuti Nabi Muhammad SAW dikarenakan Nabi Muhammad bukan keturunan orang Yahudi, tidak berdarah Yahudi. Itulah yang membuat mereka dimaghdub oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengerti yang benar tapi tidak diakui. Sebaliknya, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dhalun atau ad-dhalin adalah orang-orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang mereka itu tidak tahu ilmunya tapi ngaku-ngaku punya ilmu. Mereka tidak punya dasarnya tapi ngaku-ngaku punya dasar. Begitu juga dengan klaim-klaim mereka. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Padahal pada kenyataannya orang-orang Yahudi menentang keras ketuhanan orang Kristen. Menurut orang-orang Yahudi sendiri, ketuhanan versi Kristen adalah ketuhanan yang musyrik, ketuhanan yang bersarikat. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Langsung kita ambil dari orang-orang Yahudi supaya kebenaran dari Al-Quran itu benar-benar terlihat. To Religion on the Line, which comes out on Sunday morning. Rabbi Potasnik, he's the rabbi for the fire department, and he had a question a while back to discuss Allah, and God, and he said, I won't get into that subject, we won't discuss it.
the Muslims believe in Allah, but Rabbi Potasnik would not compare anything. Would you care to mention anything? Yeah, when I did before, I'll do now also. Allah is taken from the name from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's the JC we call him, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that, and we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, I was speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. But a lot of them, I feel embarrassed by it, because a lot of them, the way they act with the terrorists and so on, it's so anti what God wants. So I'm sure they're not all like that, but a lot of them that are very terroristic and out for blood and very mean and ruthless. To us, that's embarrassing that we have the same God, but that's not what God wants people to act. I'm sure a lot of them are embarrassed from themselves also, the Arabs, the way some of them act. But generally speaking, they took upon themselves the real God of the world, the Creator. They also believe in the Old Testament, because they have their own Quran, what they believe in. I don't know what that says over there exactly. Just like the Christians have the New Testament, they have their New Testament called Quran, but they believe in the Old Testament too. And they change history around. The problem is that we know that Abraham took Isaac for a sacrifice. No, he took Ishmael for a sacrifice. They changed the whole thing around the last few hundred years from Muhammad. The prophet came, Muhammad, who also preached God, that he didn't make himself into a God. He preached there was a God in the world, and he was a prophet, but he changed things around in the Torah to make the Arabs like they're on top, and the Jews are on the bottom, they're on top, whatever it is. But Allah means God, Elokat, that we say, and they believe in the one God who created the world.